Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, nyawa masih Allah pertahankan. Kita bisa bernafas, tanda hidup. Cuma kita tidak tahu sampai kapan. Maka ada orang yang mempersepsikan bahwa hidup itu penuh misteri. Ya, bisa benar, bisa salah juga. Misterinya itu ada seperti misalnya ada orang yang dari awal perjalanan hidupnya selalu bertahan dalam kebaikan, penuh pahala, ibadahnya maksimal, keikhlasannya terjaga. Intinya istiqomah. Istiqomah. Tapi ternyata kemudian berubah bahkan total gitu. Dia kemudian terpeleset, jatuh dalam lembah kehinaan, di lembah yang sangat dalam, tidak bisa move on, tidak bisa bangkit. Kemudian dia tidak bisa memperbaiki hidupnya sampai usia lanjut, sampai akhir hayatnya. Ini sebuah kecelakaan yang harus kita hindari dengan cara berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, baliklah hati saya ini dalam taat kepadamu dan tak berbalik kepada agamamu dan taat kepadamu. Kalau ini dikabulkan oleh Allah, maka hidup kita akan lempeng, lurus, menuju kepada kebaikan hidup. Insyaallah husnul khatimah. Ada orang yang sebaliknya, awalnya hitam, kelam, gelap, penuh maksiat, penuh dosa. Setiap hari dia lakukan tanpa perasaan bersalah. Dia menikmati itu. Sebut nama anak ini, namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu masa mudanya selalu numpuk dosa, maksiat, singkat kata gelap. Suatu ketika dia mendatangi seorang perempuan yang akan diperlakukan tidak senonoh. Manjat pagar dia tinggi-tinggi. Qadarullah, di atas pagar itu dia mendengar sayup-sayup ayat Al-Quran dibaca oleh wanita yang diincarnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan orang yang mengaku iman untuk khusyuk hati dan ingat kepada Allah. Kalimat ini dahsyat. Fudail bin Iyad gemetar di atas pagar itu, kemudian dia turun bersumpah pada dirinya, saya akan berubah. Merasa ditampar oleh bacaan ayat suci Al-Quran oleh wanita yang diincarnya itu. Dia bertekad menjalani hidup dari nol lagi, kemudian terus bertambah baik. Dia kemudian menjadi seorang alim, karya-karyanya dimanfaatkan oleh sejumlah pecinta ilmu. Itulah Fudail bin Iyad. Saudara-saudara sekalian, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran berharga. Setidaknya kita harus hati-hati bahwa dalam hidup ini memang ada misteri-misteri yang harus kita lalui. Kalau kita lengah, bisa jatuh. Kalau kita hati-hati, insya Allah bisa mendaki ke puncak prestasi keagamaan yang luar biasa. Itulah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, takwa itu seperti itu. Naik bukit tinggi, jalannya licin, kiri banyak onak dan duri, kiri kanan jurang dalam. Tidak hati-hati bisa jatuh kita ke dalam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat bimbingan Allah. Jalan kita terus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Insya Allah, kalau kita bertekad menjadi pribadi yang terus mampu berhati-hati dan membenahi diri, kita akan dipanggil oleh Allah, hai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dan masuklah pada surgamu bersama orang-orang yang diridai Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk golongan itu dan kita terus istiqomah di jalan kebenaran. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.